لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, kualatan rasa mewah jeung rasa ceuceum ka jalma-jalma anu beriman, sabab ternyata ku Allah Subhanahu wa taala telah dibuktikan mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak beriman dengan sebenar-benarnya, mana yang taat karena memang taat, mana yang sebenarnya taat pada perkara yang hanya disukai olehnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron. Maka banyak dari ahli kitab yang ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah tetap bagi kalian itu keimanan. Nah, ini dibuktikan dengan ayat yang sebelumnya bahwa mereka itu tidak akan pernah ridho dan mereka akan selalu berusaha lamun bisa malikeun urang kana kakafiran, kalau teu bisa nuturkeun paripolah manehna, termasuk membuat keraguan terhadap Al-Qur'an urang nyalira. Bagaimana keraguan yang dilontarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani tersebut? Nah, mereka mengatakan bahwa Allah itu masa menurunkan ayat yang menghapus ayat sebelumnya. Disebut orang nasah teh, engkau baheula kitu, ayeuna kieu, mana atuh nu bener? Ah, bawa ieu mah ti anjeun Muhammad, lain ti Allah. Nah, itu teh menimbulkan keraguan pada hati-hati orang yang beriman supaya mereka itu kalau bisa kembali lagi kepada kekafiran, dan mereka itu kalaupun tidak mengikuti jadi abus Yahudi atau Nasrani, minimal mereka tidak lagi merasa lebih rendah karena orang-orang Islam telah kembali kepada kekafiran. Nah, ayat ini banyak yang menerjemahkan wadda kasirun, dan kebanyakan orang-orang ahli kitab. Nah, sebenarnya kalimat kasirun itu berbeda dengan aksaru. Lamun kasirun itu banyak, lamun aksaru kebanyakan. Nah, kieu contohnya, lamun tina 1000 aya 300, loba atau banyak atau kebanyakan? Banyak. Kebanyakan tuh. Nya tina 1000 ya 300. Nah, 300 eta teh banyak atau kebanyakan? Banyak kebanyakan? Banyak, kan 300. Kebanyakan teu? Teu. Sabaraha atuh lamun disebut kebanyakan? 400 mah atuh leuwih kan tina 1000. 1000 leuwih mah atuh leuwih kan tina 1000. Kebanyakan dari 1000? 500 hiji. 500 hiji teh geus kebanyakan. Sebab setengah lebih 1, kadituna 600, 700, 800, sak nepi ka sabaraha? Lamun 1000 mah kabeh. 800, 80, 8 eta kebanyakan. Aya hiji nu henteu, can disebut kabeh, tapi masih kebanyakan. Nah, ayat ini tidak menerangkan bahwa kebanyakan ahli kitab itu menginginkan orang-orang yang beriman kembali kepada kekafiran. Kenapa? Karena kalimatnya kasirun, banyak. Banyak mah tidak menentukan bahwa itu kebanyakan. Beda dengan kalimat dalam Al-Quran, walakinna aksarohum la ya'lamun. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui. Jadi lamun diemut-emut ku urang sadayana ada teu kabeh Yahudi jeung Nasrani hayang umat Islam Arabus kabeh.
atau balik deui kafir henteu. Loba orang-orang ahli kitab yang bahasa orang menu awam, yang tidak mengerti, yang sudah cukup, yang sudah lakum dinukum wayadin, geus patetere pahare-hare di umat Islam teh. Malah tidak ada perasaan keterkaitan satu agama dari milah Ibrahim yang sama gitu. Loba tapi anu ngarti salah apa kan benar pendeta-pendeta mereka tuh di zaman baheula walau alam ayeuna ta eta anu ngalarti bahwa ternyata kedengkian itu karena umat Islam itu sekarang menjadi umat yang terbaik, mereka sekarang tidak lagi menjadi umat yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Nah, karena mereka itu merasa ada kedengkian, apakah hayang umat Islam baralik deui karena kekafiran. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih indahnya itu lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Kalaulah mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian. Jadi dalam agama Islam kan aya disebut dengan dakwah. Dakwah teh mengajak kepada jalan Allah. Baik itu yang masih di luar ataupun masih di dalam. Sudah di dalam, tanu di luar oke, itu diperintahkan. Jelas oleh Rasulullah SAW, wa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka menyebutkan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu teh diperintah untuk dakwah. Un'u ila sabili rabbika bil hikmah. Waman asanu qaulan mimman da'a ilallah, itu adalah perintah supaya orang-orang Islam itu menyeru orang-orang di luar Islam itu untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Enak kumaha jeung Yahudi jeung Nasrani, aya teu ajaran mereka yang memerintahkan supaya orang-orang di luar Bani Israil, di luar Yahudi dan Nasrani itu harus masuk ke agama mereka. Aya teu kira-kira? Ternyata tidak ada. Bahkan jelas dengan bahasa, kalau tidak salahnya, serulah domba-domba yang tersesat dari Bani Israel kepada jalan Tuhanmu. Jadi tidak ada perintah untuk menyeru keluar dari Bani Israel, karena memang ajaran Nabi Musa, Nabi Isa khusus untuk kaum-kaum mereka. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW itu merupakan umat menyeluruh, bukan Bani Israel saja. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buktinya adalah komprehensif dan universalnya ajaran Islam itu berbeda dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani dari ajarannya itu banyak yang terbukti tidak seuniversal ajaran Islam. Nah, dari salam saya sudah berbeda. Ya. Kemudian dari cara berdoa, dari bahasa yang digunakan, itu ternyata sudah berbeda. Ini menandakan bahwa umat Islam itu diutus, Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian Allah mimba di imanikum kufaron, setelah kalian itu tetap keimanannya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, sakumaha maranehana ngajak rek ngamang-ngamang rek iming-iming, lamun keimanan urang kuat moal pangaruh. Tapi lamun keimanan urang sadayana geus teu kuat, malah teu aya punten kabuktosan. Hiji waktu makan lebih berharga kan Indomie sadus jeung beas 10 kilo jeung gula ditukeran supaya daek dibaptis, daek keluar tina agama Islam abus kana agama maranehanana. Teu kudu ku eta wae, kapeumah sabab bogo, kapeumah sabab pedagang jeung sajabana banyak orang-orang yang masuk. Ta eta teh cincirining yen keimananna teh teu kokoh, kuat, hiji waktu mah leungit nepikeun ka madrasahna keluar Islam. Bahkan banyak juga yang
mereka yang mencela mencecat Islam setelah mereka keluar murtad dari Islam. Kemudian umat Umar rahimakumullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkanlah yang menjadi dorongan kenapa mereka berbuat seperti itu adalah hasadan min indi anfusihim. Karena mereka itu ada kedengkian di dalam hati-hati mereka, karena sekarang umat Islam lah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tiba lagi nu ditutungguan teh Nabi Muhammad ngan disangkana teh lain ti orang jahiliyah, lain ti orang Arab, tapi disangkana teh ti Bani Israil. Makanya mereka itu menjadi hasud sekarang, menjadi iri dengki terhadap kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Kemudian fa'fu anhum, fa'fu wasfahu, maka hendaklah kalian maafkan mereka, wasfahu dan berlapang dadalah. Hendaklah kalian itu memaafkan mereka, jadi terhadap gangguan-gangguan mereka, terhadap perkara-perkara strategi mereka tersebut, hendaklah kalian memaafkan. Dan yang kedua, wasfahu, berlapang dada. Maksudna teh baheula mah sakumaha diganggu ku Yahudi jeung Nasrani can dititah perang mah entong. Maafkan weh, itu lebih baik. Kemudian juga biarkan mereka berlapang dada lah, walaupun mereka itu menghina, menyakiti, mendustakan, tapi dari perintah Allah maafkan mereka. Dan juga waspahu. Tapi batasan, hatta ya'tiyallahu amri, sampai Allah menurunkan perintahnya. Perintah apa? Perintah untuk memerangi mereka, atau perintah kalau mereka tidak mau diperangi maka mereka menjadi kafir dhimmi dengan membayar jizyah atau pajak kepada kaum muslim. Itu ayat ini jelas yang umat Islam lain kusabab nyewa, lain kusabab tadi pikarasa diganggu, didustakan, berperang teh lain kusabab eta, tapi kusabab diparentah ku Allah. Aican diparentah ku Allah masa kumaha diganggu, sakumaha diusik, dicecele, didustakeun, Allah teh si sabar aja. Fa'fu anhum wasfahu atau fa'fu wasfahu. Dan itu ternyata kalatih. Yang mereka itu benar-benar ketika berperang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lain ku sabab nyewa, lain ku sabab abmek kapegung, nepikeun ka mak-mak nalika berperang teh. Sapertos Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia berperang terus berhadapan dengan musuh, eleh musuhna teh geus ngadubrug labuh rek dipaehan nyiduhan. Terus nyiduhan. Carita benten sahanya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Jeung mun eta nyiduhan. Jadi nalika keur nyiduhan teh saurna ka Ali bin Abi Thalib, manehanana modal diantep. Jadi ini geus dipaehan, geus ngagebrut eleh, diciduhan Ali bin Abi Thalib teh. Ai urang lamun kitu kan ngadon sakalikeun, tah Ali bin Abi Thalib mah ditinggalkeun. Pikeun kaheran cenah, nah teh jari maehan teh. Cek Ali teh tadi mah kaula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah teh. Tapi lamun ayeuna kusabab geus diciduhan bisi ngajadikeun kaula teu ikhlas, tapi maehan anjeun teh gara-gara diciduhan. Udah bisa nepi ka kitu umat Islam bersih hati kusabab diparentah ku Allah, tidak ditumpangi oleh kepentingan pribadi. Insyaallah kita lanjutkan. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.